Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Fauzi dengan NIM 33321700074. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi Human Post Estimation menggunakan Deep Learning. Simulasi ini adalah salah satu syarat lulus dari mata kuliah pengolahan citra. Sebelum masuk pada simulasi, kita harus mengupload file-file yang sesuai dengan apa yang akan kita simulasikan. Contohnya image harus sesuai dengan file yang akan dipanggil pada script tersebut. Nah, seperti ini. Jika tidak sesuai susunan foldernya, maka ketika menjalankan script tersebut, itu biasanya terjadi error. Errornya itu ya OpenCV ataupun error yang lain, atribut, no atribut, atau tidak terbaca gitu gambarnya, atau ada apapun lah yang akan menjadi error. Makanya ketika menjalankan suatu simulasi harus dengan struktur folder yang benar gitu. Nah, contohnya begini, image. Nah, ini gambar-gambar yang akan dipakai pada simulasi Human Post Estimation. Nah, selanjutnya ini adalah model yang akan digunakan pada simulasi Human Post Estimation yang menggunakan Deep Learning. Jangan sampai model ini tidak ada pada folder model seperti yang ada di file explorer kalian gitu ya, karena ini akan menghambat suatu prosesnya script itu berjalan, atau akan timbul error-error yang agak susah dibaca gitu. Makanya harus sesuai foldernya, atau struktur dari foldernya harus sesuai gitu ya, harus lengkap. Selanjutnya ya, ini ada scriptnya. Langsung saja masuk pada scriptnya. Nah, ini ada fungsi matplotlib inline. Ini berfungsi untuk menampilkan inline pada output script ini gitu ya. Terus ada import CV2. Matplotlib inline ini matplotlibnya yaitu perintah yang melakukan pengaturan untuk Python agar dapat bekerja dengan bersama matplotlib, atau perintah ini untuk mensinkronisasi matplotlib agar si Pythonnya bekerja gitu ya, bersama-sama dalam inline yang bertugas untuk menampilkan inline output. Nah, selanjutnya ada import CV2. Import CV2 itu adalah CV-nya itu adalah computer vision. Jadi fungsi ini untuk menampilkan gambar seperti CV imread gitu-gitu, untuk memanggil sebuah computer vision atau gambar pada folder yang telah kita upload. Dan ini import time untuk waktunya, mengimport waktu. Dan ini import numpy as np. Numpy itu adalah numerical Python yang digunakan untuk mengolah data numerikal. Setelah melakukan import numpy as np, artinya kita menggantikan pemanggilan numpy dengan prefix np untuk proses berikutnya. Dan kemudian ada matplotlib.pyplot as plt, yaitu matplotlib itu adalah kumpulan fungsi yang membuat beberapa perubahan pada gambar.
Untuk mempermudah, maka disingkat menjadi PLT. Selanjutnya ada from torch utils import data. Nah, ini adalah pengimportan data dari torch utils atau directory torch.utils. Kemudian ada print computer vision. Ini adalah untuk mengetahui versi dari open computer vision atau OpenCV. Nah, kemudian ada protofile. Protofile adalah teks biasa dengan ekstensi proto, sama dengan WX file juga. Ini berguna untuk memanggil model yang ada di folder ini. Models adalah foldernya. Post deploy len flag faster 4 stage.proto.txt, ini adalah modelsnya. Kemudian ada ini WX file, sama ini juga untuk memanggil sebuah models atau sebuah teks yang ada pada folder models. Endpoints 15. Nah, ini adalah body parts. Body parts ini adalah bagian-bagian yang akan dibaca pada gambar yang telah diupload pada image. Ada kepala, ada leher, ada bahu, gitu. Shoulder, elbow, L-rise, L ini adalah kiri dan R ini adalah kanan. Nah, ini sebenarnya untuk membaca bagian-bagian dari badan. Nah, ini bagian-bagian pose. Sama sebenarnya, ini adalah pose-pose yang telah dibagi untuk dibaca pada gambar yang akan ditransformasikan sebagai human pose estimation. Nah, image atau gambar sama dengan CV2.imread image lender.png. Ini adalah fungsi untuk memanggil image yang menggunakan fungsi CV2.imread yang akan memanggil dalam folder image dengan nama lender.png, yaitu ini. Nah, setelah itu ada height, weight, image shape. Ini adalah transformasi untuk dikotakan gitu ya. Terus net video dan from cafe, ini adalah sebuah models. Untuk pembacaan models from cafe itu yaitu models ini, cafe model. Kemudian blob juga untuk mentransformasikan gambarnya. Set input blob, outputnya net titik forward. Kemudian ada height dan weight, output shape, print output set. Nah, ini adalah hasil dari print output.shape, yaitu 1,44,46,46. Kemudian ada script selanjutnya, yaitu untuk menampilkan estimasi dari gambar yang ini, yang lender.png tadi, untuk dibaca dari sendi-sendinya gitu ya, atau key point-nya. Pertama figur dulu, flag size dengan ukuran size-nya segini. Kemudian ada filter on show, video color image dengan warna blue green red to red green blue dengan map. Terus with height for in range 1 sampai 5 dengan map output per map. Ini untuk menunjukkan gambarnya, image show. Kemudian ini untuk menunjukkan warna bar warnanya dan axisnya off. Kemudian tunjukkan gambarnya. Nah, ini adalah salah satu output dari bagian-bagian human pose estimation dengan color bar yang ada di sampingnya ini. Nah, ini untuk menunjukkan sendi-sendi sebelum transformasi gambar tersebut lebih jauh.
Kemudian ada script selanjutnya untuk mentransformasikan gambar tersebut lebih dalam atau estimasinya lebih detail untuk menunjukkan kerangka-kerangka pada bagian-bagian tubuh yang tadi dipanggil. Ada kepala, leher, shoulder, bahu, begitu-gitu. Nah, ini ditransformasikan lagi dengan script berikutnya, yaitu image ini, image.copy. Nah, terus dengan sumbu X yaitu ini dan Y ini, height kali point 1, ini sebagai weight dan ini sebagai height. Nah, plot figure, ini plot subplot itu untuk menampilkan gambar satu ini, gambaran ini, dan plot subplot 1 dan 2 yaitu untuk mengambilkan gambar dari pose yang sudah semakin detail gambarnya. Nah, ini plot subplot I'm show. If you do watch the color image 1, color blue green red to red green blue dengan fungsi seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari key points-nya, poin-poinnya untuk ditransformasikan menjadi kerangka yang sangat detail. Ini adalah sebagai output human pose estimation menggunakan deep learning. Tujuannya human pose estimation menggunakan deep learning ini adalah memudahkan computer vision untuk membaca kerangka-kerangka badan agar memudahkan pemantauan pada computer vision, atau untuk menginisialisasi dari gerak tubuh seseorang gitu ya, apakah dia itu berlakunya untuk apakah dia sebagai jadi estimasi human pose estimation itu sangatlah penting yang menjadi perhatian komunitas computer vision selama beberapa dekade terakhir. Human pose estimation ini sebuah langkah penting untuk memahami orang dalam gambar dan video. Kerangka pose manusia mewakili orientasi seseorang dalam format grafis. Pada dasarnya, human pose estimation ini sekumpulan koordinat yang dapat dihubungkan untuk menggambarkan pose orang tersebut. Setiap koordinat di kerangka tubuh ini dikenal sebagai bagian, yaitu ada sandi atau titik kunci, ya kayak seperti ini, titik kunci atau key points, yaitu atau bisa diartikan sebagai sambungan yang valid antara dua bagian yang dikenal sebagai pasangan gitu ya, atau tangkai. Bisa diperhatikan bahwa tidak semua kombinasi bagian menghasilkan pasangan yang valid gitu. Jadi human pose estimation ini ada plus minusnya gitu dalam pembacaan gerak-gerik dari tubuh manusia. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk simulasi dari human pose estimation using deep learning sebagai salah satu bagian dari pengolahan citra untuk pembacaan gerak dari suatu tubuh manusia yang membantu gitu ya, membantu seseorang dalam memahami bentuk atau kerangka orang yang ada pada gambar ataupun video. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.